Kenapa sih ibu mertua dengan istri itu sering banget ribut? Kalau ngebahas ibu mertua sama istri, itu sering banget yang muncul adalah keributan-keributan dan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi. Banyak banget kayaknya yang bisa dijadikan bahan keributan kalau udah berhadapan dengan ibu mertua dan istri. Terus bagaimana nih untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini? Yuk simak selanjutnya di video kali ini. Halo, selamat datang kembali di channel Panji Syamsi, di mana di channel ini kamu akan bisa banyak menyimak masalah-masalah pernikahan yang terjadi agar kamu semakin siap nih untuk menghadapi mahligai rumah tangga yang akan kamu bangun. Berikan dukungan kamu juga ke channel ini dengan cara klik subscribe, serta agar manfaat dari video ini semakin tersebar luas dan membantu banyak orang, yuk berikan like kamu ya. Kalau ngomongin ibu mertua sama menantu perempuannya alias istri, itu banyak banget yang selalu dikomentarin. Ada aja ya kayaknya keributan-keributan yang muncul di antara dua sosok wanita yang penting bagi seorang suami ini. Tapi gimana nih kalau ternyata dua sosok wanita yang penting dalam kehidupan seorang suami ini ternyata sering ribut dan gak akur? Siapa sih yang harus dibela atau dipilih oleh suami? Kita perlu pahami dulu, ya, kenapa sih seorang ibu mertua atau ibu dari suami itu sering ribut sama istri dari suami? Ternyata ada beberapa poin nih yang menyebabkan ibu mertua dengan menantu perempuannya itu sering ribut. Yang pertama adalah terkait perbedaan pola pikir. Berbeda generasi, beda zaman ketika dilahirkan, berbeda lingkungan ketika tumbuh, dan juga perbedaan pendidikan. Ini menyebabkan pola pikir yang berbeda antara ibu mertua dengan menantu perempuannya. Akibatnya adalah ketika perbedaan pemikiran ini bertemu, akan sangat mungkin terjadi konflik. Ibu mertua dengan pemikirannya yang mungkin sudah lebih lama, sudah punya banyak pengalaman, akan sangat sulit menerima pemikiran baru yang itu didapatkan dari pengalaman si menantu perempuannya. Kemudian ada juga nih perbedaan nilai-nilai dan norma atau paling umumnya adalah adat istiadat. Ibu mertuanya mungkin kita ambil contoh adalah suku dari daerah Sumatera, sedangkan menantu perempuannya adalah suku dari daerah Jawa, yang mana kita umumnya sudah sangat tahu ya perbedaan karakter orang Sumatera dengan orang Jawa. Ini juga bisa menjadi bahan keributan. Karena mungkin bagi ibu mertuanya, si menantu perempuannya itu terlalu halus, terlalu kelemar-kelemar. Tetapi bagi menantu perempuannya, si ibu mertuanya ini terlalu keras, terlalu kasar. Akhirnya karena perbedaan nilai dan juga adat istiadatnya menyebabkan ini bisa jadi konflik lagi. Kemudian yang ketiga, umumnya juga terkait pengelolaan masalah keuangan. Orang-orang yang tinggal dan besar di zaman dahulu itu berpendapat bahwa yang namanya menabung adalah pangkal kaya. Maka harus ngirit-ngirit banget tuh. Sedangkan masyarakat atau orang-orang di zaman ini, termasuk kamu yang saat ini menonton, mungkin juga berpikir bahwa berhemat-hemat itu boleh saja, tapi memang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, biasanya juga ada permasalahan dari perbedaan personality atau kepribadian. Ada mungkin ibu mertua yang kepribadiannya itu sangat halus banget ya. Sehingga kalau ngomong tuh pakai banyak kiasan, sindiran-sindiran halus gitu, enggak langsung to the point. Sedangkan menantu perempuannya, ini mungkin tipikal yang to the point, ngomong apa adanya. Akhirnya ini bikin konflik lagi nih. Si ibu mertua menganggap bahwa menantunya itu tidak sopan karena ngomongnya to the point. Sedangkan menantu perempuannya berpikir mungkin ibunya ini kelamaan muter kemana-mana, nggak jelas tuh intinya tuh apa. Akhirnya jadi ribut lagi. Dan banyak banget sebetulnya hal-hal yang sering dijadikan keributan antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Makin parahnya, ada tiga hal juga nih yang membuat keributan antara ibu mertua dengan menantu perempuan ini semakin parah. Yang pertama adalah ibu mertua yang menuntut standar terlewat tinggi kepada menantu perempuannya. Dia menuntut banyak hal dari menantu perempuannya yang kadang itu jadinya tidak ekologis atau nggak logis lagi.
Yang membuat akhirnya menantu merasa ibu mertuanya tuh terlalu banyak tuntutan dan meminta agar si menantu perempuan itu jadi sosok yang sempurna. Ada juga yang kedua poinnya, menantu perempuan yang tidak mau untuk betul-betul mendengarkan, untuk memahami sudut pandang dari mertuanya. Karena setiap orang menyampaikan sesuatu, pasti ada sesuatu yang positif dari ucapan ataupun tingkah lakunya. Dan yang ketiga adalah suami yang tidak bisa mendamaikan kedua pihak. Dia tidak bisa mendamaikan antara ibunya sendiri dengan istrinya. Dan semakin parah lagi ketika suami hanya condong kepada salah satunya aja. Dia hanya membela ibunya saja terus-menerus, atau justru dia hanya membela istrinya aja terus-menerus. Ini juga memperparah konflik antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Terus bagaimana untuk bisa menghadapi hal seperti ini? Tentunya yang paling baik dan paling ideal adalah dari ketiga pihak itu perlu betul-betul memahami satu sama lain. Mertua memahami anak dan juga menantunya, menantu atau si istri memahami suami dan juga ibu mertuanya, suami memahami ibunya dan juga istrinya. Itu paling ideal. Nah, kalaupun tidak bisa, maka kita tetap bisa melakukan berempati kepada orang tersebut. Baik itu dari mertua kepada menantunya dan juga anaknya, ataupun sebaliknya. Empati itu emang apa sih? Empati adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Penting empati ada untuk menjaga hubungan antara suami kepada istri, istri pada suami, dan juga kepada ibu maupun mertuanya. Ketika empati ini nggak ada, otomatis akan saling merasa benar dan akhirnya jadi adu pendapat, hingga akhirnya bisa semakin parah nih ketika tidak ada empati. Terus bagaimana untuk melakukan empati? Yang pertama adalah hilangkan judgement atau memvonis orang lain dulu. Kita jangan langsung menilai bahwa aduh mertua gue bawel nih, aduh mertua gue cerewet nih, terlalu banyak minta bla 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 bla. Contoh paling banyak adalah ada mertua-mertua, ibu mertua yang meminta istri dari anaknya itu bekerja. Nah, seringkali istri itu berpikir bahwa aduh mertuanya pengen uang aja. Padahal bisa jadi adalah mertuanya itu khawatir jika nanti rumah tangga anaknya terkendala masalah ekonomi dan si istri tidak bisa membantu. Atau juga mertua khawatir ketika ada masalah ekonomi dan istrinya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cucunya yang akan terimbas. Nah, ketika kita bisa berempati, kita bisa melihat, oh sebenarnya sudut pandang baiknya tuh ini. Sehingga kita bisa lebih menghargai. Ya, jangan menilai. Ataupun juga sebaliknya, kenapa sih menantu perempuan si mertua nggak mau bekerja? Ketika dia berempati, dia akan melihat, oh mungkin ingin anaknya itu bisa dibesarkan dengan totalitas oleh dirinya, nggak perlu membayar orang. Oh mungkin agar dia bisa melayani suaminya ketika suaminya pulang kerja. Nah, dengan cara kita tidak menilai hanya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita bisa melihat sudut pandang dari pihak lain. Yang kedua adalah kita perlu betul-betul mendengarkan apa sih yang disampaikan. Apa sih sebetulnya poinnya. Kalaupun kita belum bisa nangkep apa poinnya, kita bisa klarifikasi, kita bisa ajak diskusi dan ngobrol. Sehingga kita bisa betul-betul memahami sudut pandang satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kita perlu betul-betul hadirkan ketertarikan dari apa yang sebetulnya ingin disampaikan dari mertua ataupun menantu. Agar kita jadi tahu nih, dia sebetulnya ingin menyasar kemana, dia ingin mencapai kemana, apa kebaikan yang ingin dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah menghormati satu sama lain. Sepanjang apa yang dipilih, apa yang dilakukan itu tidak melanggar norma-norma, undang-undang, termasuk syariat agama, maka kita perlu menghargai pilihan orang lain. Dan insya Allah dengan 4 langkah ini, hubungan menantu dan mertuanya akan menjadi lebih baik lagi, serta suami nggak perlu pusing-pusing lagi untuk memilih juga harus bela istrinya atau bela ibunya. Mudah-mudahan menjawab, dan kalau ada pertanyaan lagi silakan tuliskan di komentar agar bisa dibahas di video-video selanjutnya. Terima kasih.